Al-Aqsa, Al-Aqsa, bebaskan, bebaskan dari tangan-tangan iblis. Al-Aqsa, Al-Aqsa, bebaskan, bebaskan dari cengkraman Zionis. Tempat suci umat beriman ini diambang kehancuran. Persinggahan para anbiya ini telah diinjak-injak. Jiwa kaum mukminin sejati tak rela Al-Aqsa dinodai. Al-Aqsa mari kita bebaskan. Al-Aqsa mari kita bebaskan. Kembali lagi di Lagi Jauh Podcast. Siapa tahu ada hikmahnya. Kembali lagi dengan Lagi Jauh Podcast. Kali ini mungkin Lagi Jauh Podcast beda. Karena ya pertama saya sendirian, tidak ada Kartini ataupun Irfan. Yang kedua mungkin pembahasannya sedikit beda karena biasanya kita membahas tentang hal-hal sosial atau hal-hal yang sedang ramai di masyarakat. Dan kemudian kita komentari, kita olok-olok. Tapi juga kadang kita kasih sedikit pesan dan hikmah-hikmah. Tapi kali ini sedikit beda yang mau kita bahas. Hal yang kita ingin bicarakan adalah hal yang cukup serius dan penting. Berkenaan dengan hari ini, hari di Jumat terakhir di bulan puasa. Yaitu adalah hari Al-Quds atau gerakan hari Al-Quds. Gerakan atau hari yang ada di setiap Jumat terakhir di bulan puasa, yang artinya gerakan ini sudah berlangsung setiap tahunnya di hari Jumat terakhir di bulan puasa. Hari yang begitu penting untuk bangsa Palestina dan untuk umat manusia secara umumnya. Hari yang diinisiasikan oleh dan dideklarasikan oleh mendiang Imam Khomeini, sang revolusioner Iran, pada 13 Agustus 1979, menjadi titik balik penyuaraan terhadap bangsa Palestina atas ketertindasan mereka terhadap rezim Zionis, Israel dan Amerika. Hari di mana pernyataan sikap tegas terhadap penindas dan para penjajah. Hari di mana menjadi penyadaran secara massal terhadap seluruh umat manusia bahwa ada sebuah bangsa yang sampai hari ini masih belum merdeka. Hak kemanusiaan mereka masih dijajah, masih dirampas oleh sekelompok orang yang lain. Dan Imam Khomeini sebagai inisiator dan pendeklarasi gerakan ini, beliau ingin berpesan dan menyampaikan bahwa ini menjadi hal penting bagi semua umat manusia. Kalau kita lihat bahwa Iran yang dahulunya itu menjadi kerabat dekat, menjadi sahabat karib, dan menjadi sekutu yang baik untuk Amerika dan Israel, pasca revolusi yang dilakukan oleh almarhum Imam Khomeini, Iran berbalik 180 derajat menjadi musuh utama bahkan untuk Amerika dan Israel. Karena banyak hal sebenarnya. Salah satu halnya adalah keberpihakan Iran terhadap bangsa Palestina. Keberpihakan Iran untuk melawan penindasan yang dilakukan oleh Amerika dan Israel. Dan sejatinya gerakan ini atau hari ini sangat perlu, sangat penting untuk dilakukan oleh setiap kita, diikuti oleh setiap kita, diseremonikan oleh setiap kita, disuarakan oleh setiap kita. Karena sebenarnya perlawanan terhadap kezaliman, perlawanan terhadap mereka yang merasa menjadi majikan atas orang lain, itu adalah juga menjadi tugas para nabi dan rasul, para anbiya wal mursalin, para utusan Tuhan. Melawan kezaliman, melawan tindakan aniaya terhadap orang lain adalah menjadi tugas utama bagi para nabi. Kalau kita melihat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, bahwa yang pertama kali beliau lakukan ketika beliau datang di era dan di tempat yang begitu carut marut terhadap kemanusiaan, begitu timpangnya kemanusiaan di saat itu, di Arab Jahiliyah saat itu, Nabi Muhammad yang pertama kali beliau lakukan ketika datang memasuki era dan tempat itu adalah memutuskan itu semua.
menghancurkan tindakan-tindakan kedoliman, tindakan aniaya terhadap orang lain, tindakan penjajahan atas orang lain. Kita bisa melihat bahwa Arab jahiliyah saat itu sangat sistematis, sangat terprogram terhadap perbudakan. Kita mungkin tidak menemukan tempat lain yang begitu punya sistem yang rapi terhadap perbudakan selain Arab jahiliyah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang menghancurkan itu, membersihkan itu, merapikan itu, menghilangkan perbudakan di Arab jahiliyah saat itu. Bahkan kalau kita lihat bahwa saking mirisnya kemanusiaan di Arab jahiliyah saat itu, anak-anak perempuan yang mereka lahirkan, anak-anak perempuan yang masyarakat saat itu lahirkan, ibu-ibu yang melahirkan anak perempuan saat itu, anak perempuannya itu disembunyikan atau bahkan dibunuh. Nabi datang di masa itu menghancurkan itu, menghilangkan sistem-sistem kemanusiaan yang keji saat itu. Dan ini dilakukan oleh para nabi dan utusan Tuhan yang lainnya. Artinya keberlawanan terhadap kedoliman sudah menjadi fitrah atau menjadi nurani manusia. Oleh karena itu, hari Al-Quds menjadi penting dan menjadi serius untuk kita semua, untuk kita ikut terlibat andil dalam hari ini, untuk kita ikut masuk ke dalam gerakan hari ini. Sebuah gerakan yang ada di setiap bulan Ramadan, di Jumat terakhir di bulan puasa, yang mana artinya gerakan ini bukan cuma gerakan tentang berdemo ria atau berteriak-teriak saja. Ini juga gerakan yang sakral dan suci. Selain karena alasannya mendukung bangsa Palestina atas ketertindasan mereka terhadap rezim Zionis Israel dan Amerika. Di samping itu, hari ini menjadi serius dan penting karena hari ini ada di bulan Ramadan, ada di hari Jumat, yang mana kita tahu bulan puasa atau bulan Ramadan itu begitu mulia untuk kita umat muslim khususnya. Dan hari Jumat juga begitu mulia dan pentingnya untuk umat muslim. Bahkan disebutkan bahwa hari Jumat adalah harinya para tuan dalam tanda petik. Jadi gerakan ini menjadi penting karena alasan-alasan itu, dan kita ingin diberitahukan bahwa puasa bukan hanya ketika bulan puasa tiba, bukan hanya berkenaan tentang ritual-ritual saja atau peribadahan saja, tapi juga ada hal lain di samping itu yang juga penting. Peribadahan, ritual-ritual, zakat, puasa, sholat, dan lain-lainnya itu adalah hal penting dan wajib untuk kita. Dan itu harus dilakukan dan dilaksanakan oleh setiap muslim bahkan. Tapi di samping itu ada hal yang lebih umum, berbicara bukan cuma tentang satu agama, bukan cuma berbicara tentang satu golongan, yaitu adalah hari Al-Quds ini, hari pembebasan Palestina terhadap Zionis Israel dan Amerika. Karena sejatinya Islam tidak hanya melulu berbicara tentang ritual ibadah, tidak hanya berbicara tentang sujud, rukuk, sholat, dan lainnya. Itu menjadi penting dan wajib untuk kita. Tapi di samping itu hal penting lainnya ada, yaitu adalah kepedulian manusia, kepedulian kita sebagai manusia terhadap saudara-saudara kita yang sedang tertindas, saudara-saudara kita yang sedang dizolimi. Oleh karena itu, hari ini menjadi penting. Hari Al-Quds menjadi penting bagi umat manusia secara umum dan secara khusus untuk umat Islam. Makanya untuk teman-teman yang dengar ini, sebenarnya singkat ingin kami sampaikan bahwa sampaikanlah tentang hari Al-Quds kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita kenal. Sampaikan bahwa hari Al-Quds ada dan bangsa Palestina menunggu suara-suara dukungan dari kita. Makanya kita bisa menjadikan momen hari Al-Quds ini sebagai hari pendeklarasian diri kita bahwa kita mendukung bangsa Palestina, bahwa kita mendukung tidak adanya penjajahan dan penindasan di dunia ini. Dan juga hal penting yang perlu kita ketahui bahwa hari Al-Quds bukan cuma hanya berbicara tentang Palestina. Iya, itu kita berbicara secara khusus bahwa bangsa Palestina hari ini masih terjajah dan harus kita dukung agar mereka bisa merdeka. Tapi secara umum adalah hari Al-Quds berbicara tentang bahwa tidak ada kelompok yang boleh menindas kelompok yang lain. Tidak ada golongan yang boleh menjadi majikan atas golongan yang lain. Tidak ada manusia yang boleh menundukkan manusia yang lain, berdiri di atas yang lain. Oleh karena itu, sejatinya pesan Al-Quds, pesan yang umum untuk semua umat manusia, tidak
terbatas atas satu kelompok, tidak terbatas karena satu golongan ataupun satu mazhab, tapi ini adalah gerakan kemanusiaan untuk seluruh umat manusia melawan penindasan, melawan kezaliman, melawan penganiayaan terhadap manusia yang lain. Maka dari itu, sampaikanlah pesan Al-Quds ini ke sekitaran kita, ke orang-orang terdekat kita. Jangan berpikir bahwa Al-Quds atau pesan Al-Quds ini yang kita sampaikan ke orang-orang sekitar kita tidak memiliki pengaruh. Sangat memiliki pengaruh, dan itu menjadi semangat untuk bangsa Palestina di sana sebenarnya. Penyuaraan kita di media sosial, penyuaraan kita dimanapun, itu menjadi penting untuk bangsa Palestina. Dan Al-Quran pun berbicara, jangan kita meremehkan bahwa kita sedikit kemudian kita merasa tidak ada pengaruh, merasa tidak punya andil, merasa tidak bisa membantu bangsa Palestina. Al-Quran seringkali berbicara, kalau kelompok kecil seringkali menang atas kelompok besar. Salah satunya Al-Quran berbicara di ayat ke-249 surat Al-Baqarah, yang berbunyi, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Al-Quran berkata, betapa banyak kelompok kecil yang mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Artinya tidak ada yang tidak mungkin. Sampaikanlah pesan Al-Quds ini kepada semua orang yang kita kenal, orang-orang yang ada di sekitar kita, baik melalui lisan ataupun dengan media sosial, dengan tulisan dan lain sebagainya. Terima kasih untuk teman-teman yang mendengarkan dan teman-teman yang ingin menyampaikan pesan Al-Quds ini. Mari kita sama-sama menjadi dan terlibat aktif, terlibat andil atas kemerdekaan bangsa Palestina. Mampus Israel, mampus Amerika, salam pembebasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Aqsa, Al-Aqsa, bebaskan, bebaskan dari tangan-tangan iblis. Al-Aqsa, Al-Aqsa, bebaskan, bebaskan dari cengkraman Zionis. Tempat suci umat beriman ini diambang kehancuran. Persinggahan para anbiya ini telah diinjak-injak. Jiwa kaum mukminin sejati tak rela Al-Aqsa dinodai. Al-Aqsa mari kita bebaskan, Al-Aqsa mari kita bebaskan.